Selamat siang. Untuk siang hari ini kita lanjutkan untuk laporan orientasi dari Mas Nur Dianka. Terima kasih untuk Pak Sep dan mentor Pak Usman. Mas Nur Dianka akan mengangkat laporan orientasinya dengan judul lampu emergensi bukan lampu disko di jalan raya pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Dan monggo Mas Nur, silakan waktunya ya 15 menit untuk paparan. Dan nanti mungkin ada saran masukan 15 menit. Jangan dulu. Terima kasih Monggo. Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Eko Nugroho selaku Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, yang terhormat Bapak Muhammad Usman, Sarjana Sains Terapan Magister Teknik selaku Kepala Bidang Pemadaman dan Penanganan Kebakaran dan Pertolongan Korban sekaligus mentor orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Yang terhormat Bapak Thomas Adi Nugroho, Sarjana Teknik selaku moderator, dan yang saya cintai dan banggakan rekan-rekan sejawat di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang, sehingga pada siang hari ini masih dapat berkumpul dalam ruangan ini tidak ada kendala suatu apapun. Amin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Struktural Dinas Pemadam Kebakaran dan Panitia Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika di Dinas Pemadam Kebakaran yang telah membantu dan memfasilitasi seminar hasil laporan di Dinas Pemadam Kebakaran ini. Mohon izin Komandan, di sini saya akan mempresentasikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di OPD Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Perkenalkan, nama saya Nur Dianta, formasi pemadam kebakaran pemula, alamat di Karanganyar, tanggal lahir 7 Mei 1994. Berikut adalah riwayat pendidikan saya. Saya SD di Singin, SMP Negeri 1 Jumantono, SMA Negeri 2 Karanganyar. Berikut juga ada riwayat diklat. Yang pertama, BIMTEK Pendidikan Dasar Pemadaman Kebakaran yang diselenggarakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta tahun 2019. Yang kedua, BIMTEK Pertolongan di Ketinggian yang diselenggarakan oleh Basarnas pada tahun 2022. Dan terakhir adalah BIMTEK Pemadam Kebakaran Kualifikasi Pemadam 1 yang diselenggarakan oleh Mendagri pada tahun 2023. Riwayat pekerjaan tahun 2017 di Dinas Pemadam Kebakaran sampai sekarang. Latar belakang pegawai pemerintah dalam perjanjian kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan organisasi, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut P3K harus mengetahui dasar-dasar suatu organisasi, mulai dari visi, misi organisasi, tugas, fungsi organisasi, dan tugas masing-masing jabatan dalam sebuah organisasi. Perencanaan kinerja sampai evaluasi kinerja untuk mencapai
tujuan dan mendalami nilai-nilai Pancasila untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Kegiatan orientasi P3K memiliki maksud sebagai berikut, yaitu yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kegiatan orientasi P3K memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN di lingkup Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta khususnya. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Yang terakhir adalah diharapkan mampu mengaktualisasi nilai-nilai dari ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja masing-masing. Waktu dan tempat orientasi. Waktu dimulai pada tanggal 16 Mei yaitu pembukaan, dan MOC Soloasis tahap kedua itu pada tanggal 17 sampai dengan 28 bulan Mei. Kegiatan yang ketiga adalah evaluasi akademik yang dilaksanakan pada tanggal 2 dan 3 Juni 2025. Tahapan selanjutnya adalah remedi pada tanggal 4 dan 5 Juni 2025, dan pada hari ini adalah seminar hasil laporan yang dilaksanakan pada saat tanggal 19 dan 20 Juni. Untuk tempat, semua di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Berikut adalah visi misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintahan Kota Surakarta yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Yang kelima adalah mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam adalah mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Dan misi yang terakhir adalah mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Berikut adalah SOTK bagian SOTK pemerintah Kota Surakarta. Yang selanjutnya adalah manajemen P3K. P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja adalah warga negara Indonesia yang diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara atau ASN berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam pengadaannya, pegawai P3K ada 3 tahapan kompetensi yang harus diuji, yaitu yang pertama adalah kompetensi manajerial, yang kedua kompetensi teknik, yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural. Tugas pokok dan fungsi P3K JF Pemadam Kebakaran Pemula di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memiliki tupoksi sebagai berikut, yaitu yang pertama persiapan. Persiapan meliputi mempersiapkan peralatan pemadaman seperti selang, nozzle, alat pelindung diri atau APD, dan alat pemadam lainnya. Yang kedua adalah kesiapsiagaan, melaksanakan apel pagi dan malam serta serah terima tugas jaga untuk memastikan kesiapan operasional.
dan anggota. Yang ketiga adalah pemeriksaan, melakukan pengecekan rutin terhadap fungsi dan jumlah peralatan pemadam. 4 adalah pemadaman, melaksanakan pemadaman kebakaran sesuai dengan prosedur yang berlaku. Yang kelima adalah penyelamatan, melakukan evakuasi korban dan penyelamatan jiwa dari lokasi kebakaran. Yang keenam adalah pelaporan, membuat pelaporan kejadian kebakaran termasuk kronologi kejadian, tindakan yang dilakukan dan hasil yang dicapai. Yang selanjutnya adalah patroli, melakukan patroli untuk mendeteksi dini potensi kebakaran. Yang terakhir adalah perawatan, memelihara peralatan pemadam kebakaran agar selalu dalam kondisi siap siaga atau siap dipakai. Berikut adalah profil Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 5 Jebres Pendaringan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta memiliki 4 titik pos siaga. Pos siaga yang pertama adalah pos 1 Induk Pendaringan yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar nomor 5 Jebres atau Pendaringan. Yang kedua adalah pos siaga Kota Barat yang beralamat di Jalan Yosodipuro nomor 162 Mangkubumen masuk ke Kecamatan Banjarsari. Pos siaga 3 adalah pos Gading yang beralamat di Jalan Kasunanan Gajahan Pasar Kliwon. Yang pos keempat adalah pos Banyuanyar yang beralamat di Jalan Kimangun Sarkoro Banyuanyar masuk ke Kecamatan Banjarsari. Berikut adalah bagian SOTK Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Langsung ke materi isu permasalahan dari petugas pemadam kebakaran yang saya jumpai dan saya identifikasi. Kebanyakan mobil pemadam sering terhambat oleh kemacetan karena pengguna jalan enggan mengalah atau memberikan akses atau jalur. Yang kedua, banyak pengendara tidak memahami bahwa suara sirine dan lampu emergensi adalah tanda darurat, bukan hiasan atau pelengkap atau lampu disco. Yang ketiga adalah pengendara yang sengaja mengikut di belakang mobil pemadam kebakaran atau menghalangi di depannya untuk memanfaatkan jalan bebas yang justru membahayakan operasional pemadaman dan pengendara itu sendiri. Berikut adalah video yang dialami petugas pemadam kebakaran pada saat melaksanakan kebakaran yang dialami di jalan seperti berikut. Petugas pemadam kebakaran terhalangi oleh kendaraan lain pada saat menuju ke lokasi kebakaran. Lanjut, dan suaranya dari permasalahan tadi dapat diidentifikasi isunya adalah yang pertama, kurangnya kesadaran pengendara. Banyak pengendara tidak memberikan prioritas kepada unit pemadam kebakaran yang sedang bertugas meskipun lampu emergensi dan suara sirine telah diaktifkan. Yang kedua adalah minimnya sosialisasi dan edukasi publik. Informasi tentang kewajiban memberi jalan kepada kendaraan darurat masih belum tersampaikan dengan memaksimalkan kepada masyarakat. Yang ketiga adalah tidak efektifnya penggunaan lampu emergensi. Beberapa kasus menunjukkan bahwa lampu strobo dan sirine tidak cukup untuk membuka jalan karena pengguna jalan mengabaikannya atau tidak paham aturannya. Dari isu permasalahan tadi, saya mengambil judul dalam laporan
orientasi tempat kerja di Dinas Pemadam Kebakaran, yaitu lampu emergensi bukan lampu disko di jalan raya pada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Dari tahapan orientasi tempat kerja, saya melakukan 5 tahapan. Yang pertama adalah identifikasi isu. Tahapan kegiatannya adalah identifikasi isu berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran. Yang kedua adalah merencanakan aktualisasi. Tahapan kegiatannya adalah melakukan koordinasi dengan stakeholder yang sering dijumpai pada jalan raya. Yang ketiga adalah membuat aktualisasi, yaitu mencari regulasi yang mengatur tentang peraturan undang-undang kendaraan prioritas di jalan raya. Yang keempat adalah melaksanakan sosialisasi. Tahapan kegiatannya adalah melaksanakan sosialisasi tentang regulasi peraturan undang-undang yang mengatur tentang kendaraan prioritas di jalan raya. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu menilai perilaku pengguna jalan atau stakeholder setelah menerima sosialisasi tentang peraturan regulasi kendaraan dinas, kendaraan prioritas. Berikut adalah lampiran foto kegiatan di identifikasi berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran dan kedua stakeholder. Yang ketiga adalah mencari regulasi, dan yang keempat adalah sosialisasi melalui sosial media. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ, khususnya pada pasal 134 disebutkan ada 7 kelompok pengguna jalan yang memiliki hak utama atau didahulukan, yaitu yang pertama dan utama adalah kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas. Yang kedua adalah ambulan yang mengangkut orang sedang sakit. Yang ketiga adalah kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Dan yang keempat adalah kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Dan yang kelima adalah kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Yang keenam adalah iring-iringan pengantar jenazah. Dan yang ketujuh adalah konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Langkah awal dalam implementasi ini adalah mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama pada pasal 134 yang mengatur tentang kendaraan prioritas yang mendapat hak utama atau prioritas di jalan kepada masyarakat atau pengguna jalan. Maka dari konteks tersebut perlunya yang pertama adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi lalu lintas yang terdiri dari sosialisasi di sekolah, dapat disosialisasikan di sekolah, komunitas, dan media massa. Selanjutnya pemasangan spanduk dan papan informasi tentang hak kendaraan darurat. Yang selanjutnya adalah kampanye kolaboratif antara Dishub, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Satlantas. Yang kedua adalah penguatan regulasi dan penegakan hukum, mendorong kepatuhan masyarakat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Yang kedua adalah penegakan sanksi terhadap pengendara yang menghalangi kendaraan prioritas, khususnya pemadam kebakaran. Yang selanjutnya adalah penegakan sanksi terhadap kendaraan yang menggunakan strobo dan sirine angin yang digunakan tidak semestinya. Yang ketiga adalah pembangunan budaya tanggap darurat, meliputi memberi jalan pada mobil pemadam kebakaran tanpa diminta. Yang selanjutnya tidak menghalangi dan mengekor kendaraan pemadam kebakaran atau kendaraan prioritas. Yang selanjutnya tidak menggunakan jalur khusus saat darurat.
Dari sosialisasi tentang regulasi peraturan undang-undang tersebut diharapkan masyarakat pada saat melihat atau menjumpai mobil pemadam di jalan raya dapat memberi jalan ke mobil pemadam kebakaran karena sedang melaksanakan tugas seperti di video berikut. Apa ya? Iya, Pak. Jakarta. Kontraflow. Kesimpulan, setiap detik bagi petugas pemadam kebakaran sangatlah berharga karena ada harta benda yang perlu diselamatkan untuk mengurangi kerugian hingga nyawa yang perlu diselamatkan. Maka dari itu, kesadaran pengguna jalan terhadap kendaraan prioritas, khususnya mobil pemadam kebakaran, merupakan faktor penting dalam mendukung kelancaran tugas penyelamatan jiwa dan harta benda saat situasi darurat. Saran, satu adalah meningkatkan edukasi dan penegakan hukum. Yang kedua adalah menstimulasi budaya tanggap darurat dengan memberikan akses kepada kendaraan prioritas, khususnya kendaraan pemadam kebakaran. Yang ketiga adalah dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi antar lembaga, bisa dengan Dinas Perhubungan dan Satlantas. Berikut adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Oke, terima kasih Mas Nurdianta yang telah menamakan paparan lapor orientasi. Monggo untuk Pak Sekretaris Pak Eko dengan untuk memberikan saran masukan baik pertanyaan tempat yang silakan doa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung saja ini ke Mas Nurdianta. Ini nyusun makalahnya sangat menarik. Terima kasih. Judulnya menarik banget. Jadi menarik karena saya menggulai judulnya nanti. Wah, akhirnya jadi membaca semua. Tak boleh judul itu kan nanti ternyata judulnya taruh di hampir penutup. Memang ini tekniknya. Cuma ada sedikit yang untuk masukannya ada. Grup yang sangat kecil ini kalau orang yang mau pensiun mumet, jadi saya pakai HP tak gede dulu. Iya, yang kedua. Pelajari itu. Ya, kalau yang ada yang kecil ini mungkin diberi satu lembar. Iya, Pak. Ya, kemudian untuk apa? Ini kelihatannya sasarannya Mas Nurdianta memang khusus mau memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tentang prioritas yang harus diutamakan. Kalau kita lihat memang di lapangan malah kadang yang nomor 6 ini dengan kantor jenazah ini yang paling malah seperti yang paling berbuat mas gitu. Jadi setelah ngebut nanti jalan ke yang batin ini apa kuburannya selak itu apa ini jenazahnya selak tangi meneh ya gitu loh. Apa nggak tekan jalan jalur belok cuma nanti bulan sih makanya itu kedandapan. Nah kemarin saya juga menemui malah ada ambulan dipepet sama bis karena mau disalib nggak mau, malah diceluk, ditantang bulut. Nah ini kadang kalau terutama bis luar kota ya, kalau dalam kota nggak seperti itu lah, luar kota seperti itu. Jadi tadi benar apa yang disampaikan Mas Nurdianta bersama dengan lantas itu supaya untuk diedukasikan supaya malah spanduk itu juga dipasang di terminal supaya malah kalau perlu stiker ini juga dipasang di Super mobil. ya di bis itu, jadi orang bisa baca oh aku berarti aslinya malah rambu prioritas kan gitu. Jadi malah dia prioritasnya adalah mengantar penumpang dengan selamat, berarti kan tidak harus ngebut. Jadi seperti itu. Kalau mungkin melawan mak-mak ya kita nggak tahu ya, jadi reteng kanan belok kiri, malah kadang di klakson nggak minggir-minggir loh, pakai headset lah itu. Nah, khusus untuk yang apa jenis ini memang harus tanganannya lebih khusus gitu.
Mas Thomas yang bisa membicarakan. Oke, saya kira dari saya itu ini bagus nih, cuma tadi benar saya jadi membaca tadi. Biasanya kan saya bacanya pelan-pelan, jadi saya cuma mau cari judul di mana itu. Wah, ternyata di sini ya. Ini cukup Mas, ini tidak ada masukan apa, cuma saran saya. Terima kasih Pak. Jadi spanduk itu bisa, kalau mungkin di medsos malah orang kadang kalau di orang watermark dilewatkan mau spanduk lama-lama juga akan bisa mempengaruhi. Apalagi sampaikan juga sama apa tokoh masyarakat atau tokoh agama. Jadi ketika sholat ya harus dimakan itu. Jadi kalau kamu mendalu apa tidak memberi kesempatan pada mobil pemadam ya malah suatu saat itu akan menghambat mobil itu menolong rumahmu sendiri. Itu bagian dari iman. Atau Mas? Iya Pak. Terima kasih. Mendahulukan mobil pemadam sebagai daripada iman gitu. Iya. Terima kasih Pak Sek untuk saran masukan. Monggo untuk Pak Mentor, Pak Usman. Iya, matur nuwun Mas Asek. Iya, Mas Nurdianta. Ini kalau melihat dari judul dan apa yang sampai tadi sangat menarik, edukatif. Harapan saya sebenarnya tidak hanya melakukan sebuah edukasi melalui media sosialisasi ya, namun juga koordinasi dengan Satlantas maupun Disub yang memiliki manajemen traffic secara digital mereka, sehingga mungkin kita dulu sering melihat bahwa Disub ngasih halu-halu itu kan di baju, di traffic light, tuh mundur lagi kan gitu, kan ya kan, karena itu kepentingan dia kan gitu. Sekarang kita mungkin perlu koordinasi dengan Disub dan Satlantas ketika ada kejadian kebakaran, dan kita minta prioritas di daerah traffic-nya saya seperti itu. Jadi oke, edukasi kepada masyarakat boleh, dan memanfaatkan teknologi dari OPD lain yang bisa memprioritaskan unit kita itu juga lebih oke kan itu maksud saya. Ya mungkin saran aja itu nanti. Ya ini karena posisinya kan hanya terbatas 9 hari, nggak mungkin kita melakukan create sampai ke sana. Namun harapan saya ini bisa ditindaklanjuti nanti Mas Thomas, jika nanti kita sudah memiliki tim digitalisasi. Nah, eranya sudah era digital. Ya mungkin itu dari kami. Matur nuwun. Ya, terima kasih untuk Pak Mentor, Pak Usman yang telah memberikan saran masukan. Mungkin Mas Lur akan menyampaikan lagi apa yang menambah poin lagi atau hal yang penting yang perlu disampaikan. Seperti Bapak Usman lagi Mentor, harapannya bisa bekerja sama dengan OPD atau lain. Ya, cukup. Ya, cukup. Ya. Dokumentasi sudah foto kan yang sebenarnya